Gimana kalau saya bilang pikiran Anda itu sebenarnya bukan sesuatu yang udah jadi dari sananya, tapi lebih kayak sebuah proyek yang terus-terusan dikerjain. Nah, itulah gagasan besar yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita akan lihat gimana otak kita berevolusi, gimana masyarakat ngebentuk cara kita mikir, dan yang paling seru, semua ini bakal ngebawa kita kemana. Ini dia ide utamanya. Pikiran menciptakan masyarakat, tetapi masyarakat juga menciptakan pikiran. Ini bukan jalan satu arah ya. Coba bayangin deh, ini tuh kayak tarian yang gak ada habisnya. Antara dunia di dalam kepala kita sama dunia di luar sana. Keduanya saling membentuk, terus-menerus. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya dalam banget ya, bahkan bisa bikin kita agar goyah. Tapi inilah inti dari penjelajahan kita kali ini. Kalau ternyata begitu banyak dari diri kita itu dibentuk oleh dunia luar, lantas kita yang sebenarnya itu siapa? Yuk kita coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk bisa ngertiin pikiran kita harus mulai dari fondasinya dulu. Ibaratnya hardware biologisnya. Mari kita mundur jauh ke masa lalu buat ngeliat gimana ceritanya kita bisa punya organ yang luar biasa ini. Sebuah mesin yang gila banget nyedot 20% dari seluruh energi tubuh kita. Bayangin deh, dalam sekejap mata di skala evolusi, boom! Otak kita meledak ukurannya. Dari Tomai, yang otaknya mungil, sampai munculnya genus Homo, ada revolusi besar-besaran di dalam tengkorak kita. Puncaknya, sekitar 500.000 tahun lalu, ini dia momen ledakan besar bagi otak manusia. Jadi, apa sih yang memicu ledakan ini? Ternyata, jawabannya mungkin cuma sebuah kebetulan yang luar biasa. Satu kesalahan kecil dan acak di dalam kode genetik kita, malah ngebuka gerbang ke potensi kognitif yang nggak terbatas. Nah, disinilah letak pertukaran evolusioner yang jenius banget. Coba lihat tabel ini. Ada sebuah mutasi di gen MYH16 yang bikin otot rahang kita jadi lebih lemah. Kedengarannya kan kayak kerugian ya? Tapi justru karena itu, tengkorak kita jadi bebas dari kandang otot, ngasih ruang buat otak kita buat tumbuh dan tumbuh, jadi gede banget. Eits, ada satu lagi pertukaran besar, dan kali ini kejadiannya di dalam tubuh kita. Ini namanya hipotesis jaringan mahal. Gampangnya gini, pas kita nemuin cara masak, makanan jadi jauh lebih gampang dicerna. Ini bikin usus kita bisa menyusut, dan semua energi yang tadinya dipakai buat mencerna, dialihin ke organ kita yang paling rakus dan paling butuh daya, otak. Yap, kita nuker usus dengan pikiran. Oke, jadi hardware biologisnya udah siap, tapi itu baru setengah cerita loh. Arsitek sebenarnya dari pikiran kita, softwarenya, ya budaya dan masyarakat itu sendiri. Coba deh pikirin ini. Kita semua kan nganggep emosi kayak rasa takut itu universal ya kan? Sama di mana-mana. Ternyata salah. Buat penduduk Kepulauan Trobriand, wajah yang menurut kita nunjukin ketakutan, buat mereka itu justru kelihatan agresif. Luar biasa kan? Artinya, bahkan emosi kita yang paling dasar pun bukan bawaan lahir, tapi diajarin sama budaya kita. Dan ini gak cuma soal emosi loh, masyarakat juga ngebentuk kecerdasan kita. Pernah dengar soal efek Flynn? Lihat angka ini. Plus 3. Itulah kenaikan rata-rata skor IQ di seluruh dunia setiap dekade. Betul, kita secara harfiah jadi makin pinter dari generasi ke generasi. Bukan karena gen kita berubah, tapi karena dunia kita jadi makin kompleks dan suportif. Jadi, poin pentingnya adalah kecerdasan itu bisa ditumbuhin. Waktu seorang guru naruh ekspektasi tinggi, muridnya cenderung berprestasi lebih baik. Inilah yang disebut efek Pygmalion. Ini ngebuktiin sesuatu yang keren banget. Ekspektasi positif dari orang di sekitar kita, bahkan kebaikan yang sederhana, secara harfiah bisa bikin kita semua jadi lebih pintar. Dan ternyata bahkan kebahagiaan pun bisa didesain secara sosial. Contohnya di Finlandia ada konsep namanya talku, semacam semangat gotong oyong buat kebaikan bersama. Nah, konsep ini udah ngebantu nyiptain salah satu masyarakat paling bahagia di dunia. Ini bukti kalau kita bisa secara sadar ngebangun budaya yang menumbuhkan kesejahteraan. Kita udah lihat hardware dan softwarenya. Sekarang, yuk kita masuk ke sesuatu yang lebih dalam dan aneh. Gimana kalau pengalaman kita yang paling mendasar, yaitu kesadaran dan rasa diri, itu ternyata nggak seperti yang kita bayangin? Coba deh, renungin sebentar. Pas Anda lagi mikir, siapa sih yang sebenarnya lagi mikir? Emang ada pilot kecil di dalam kokpit pikiran Anda yang megang kendali? Jawaban dari ilmu saraf modern mulai kedengeran agak aneh. Jawabannya, mungkin nggak ada siapa-siapa. Oke, yang ini agak rumit, jadi ikutin saya ya.
Pada pasien otak terbelah, sambungan antara dua sisi otaknya diputus. Lihat deh apa yang terjadi. Ilmuwan nunjukin sebuah kata, tapi cuma ke sisi kanan otak. Terus tangan kiri pasien yang dikontrol sisi kanan langsung bertindak sesuai kata itu. Anehnya di mana? Pas ditanya, si pasien lewat sisi kiri otaknya yang bisa ngonong, bilang, saya nggak lihat apa-apa. Separuh otaknya tahu, separuh lagi nggak. Ini bukti kuat kalau nggak ada satu aku yang megang kendali penuh. Dan ternyata ini bukan ide baru loh. Ratusan tahun lalu, filsuf David Hume coba melakukan introspeksi. Dia nyari dirinya di dalam pikirannya, tapi dia nggak nemuin apa-apa. Nggak ada inti, nggak ada si pengamat. Yang ada, kata dia, cuma aliran persepsi, pikiran dan perasaan yang datang dan pergi. Nah, inilah intinya yang dikenal sebagai teori kumpulan. Anda itu bukanlah sebuah benda padat. Anda lebih kayak sebuah sungai, kumpulan pengalaman yang terus-terusan ngalir dan berubah. Diri itu cuma sebuah ilusi yang diciptain otak biar kita bisa memahami dunia. Ini semua ngebawa kita ke masa sekarang dan ke masa depan. Setelah jutaan tahun evolusi pasif, kita sekarang ada di ambang mendesain ulang pikiran kita sendiri secara aktif. Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah. Kenalan nih sama Neil Harbison, seorang seniman yang lahir buta warna. Dia nanemin antena di kepalanya yang ngubah warna jadi suara yang bisa dia dengar. Buat dia, seperti katanya, antena itu bukan alat, itu bagian tubuh, perpanjangan dari otaknya. Batas antara manusia dan mesin udah mulai kabur. Coba deh pahami betapa besarnya hal ini. Untuk pertama kalinya dalam miliaran tahun sejarah kehidupan di bumi, ada satu spesies, kita, yang bisa secara sadar ngarahin evolusinya sendiri. Kita nggak lagi cuma pasrah sama lemparan dadu genetik. Kita mulai megang pena buat nulis takdir kita sendiri. Jadi, semua ini bakal ngebawa kita kemana? Beberapa futuris ngebayangin sebuah jalur evolusi baru. Dari Homo sapiens, kita mungkin jadi Homo cyberneticus, manusia dengan implan. Lalu Homo hybridus, perpaduan sejati antara organik dan mesin. Dan puncaknya, mungkin Homo machinus, kesadaran kita di-upload, hidup selamanya di dunia digital, ninggalin biologi sama sekali. Jadi, kita balik lagi ke awal. Pikiran kita bukanlah sesuatu yang tetap, tapi sebuah cerita yang lagi ditulis. Dari mutasi genetik acak ke masyarakat yang kita bangun, dan sekarang teknologi yang kita ciptain. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa kita, melainkan kita mau jadi siapa. Dan bab selanjutnya, untuk pertama kalinya terserah pada kita untuk menulisnya.